Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinci Indah Stutia, NPM 5020050 dari kelas 1B program PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari pengantar komunikasi, yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal itu yaitu komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan ataupun tulisan kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang ini. Adapun fungsi dari komunikasi verbal itu sendiri yaitu salah satunya sebagai alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi. Hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana pembangun bahasa. Karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Nah, di sini ada dua jenis komunikasi verbal, yaitu dari sisi pemberi, yaitu biasanya terdiri dari berbicara ataupun menulis. Dan yang kedua yaitu sisi penerima. Ini biasanya terdiri dari pendengar dan adapun contoh dari komunikasi verbal itu sendiri yaitu salah satunya chat dengan menggunakan smartphone. Contohnya menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang kedua yaitu berpidato, rapat diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media. Yang kelima yaitu sebagai pembaca. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Yaitu komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Adapun fungsi dari komunikasi nonverbal itu sendiri yaitu sebagai memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkan dari kombinasi komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya saja saat menyuruh seseorang untuk diam. Anda dapat mengatakan jangan berisik sambil menunjukkan jari telunjuk dan tegak di bibir. Selanjutnya di sini ada beberapa jenis komunikasi nonverbal, yaitu salah satunya komunikasi dengan gerak tubuh. Komunikasi ini paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contohnya yaitu gaya tubuh, lirika mata, ekspresi wajah dan gerakan tangan. Yang kedua yaitu komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak. Untuk komunikasi seberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang. Contoh komunikasi nonverbal yaitu seperti yang saya jelaskan di atas. Contohnya salah satunya yaitu pause atau fist fight dengan teman sebagai tanda penyampaian sukses atau memeluk seseorang tanda sayang. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.